Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miladiana. Saya dari kelas C4 Manajemen dengan nomor NPM 1012 Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk materi yang pertama yaitu ada manajemen pengembangan dan pelatihan untuk supervisor pemasaran. Yang pertama, jika Anda seorang manajer SDM pada sebuah factory outlet atau FO, rancanglah sebuah contoh pelatihan untuk seorang supervisor pemasaran untuk FO Anda dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, ada rancangan pelatihan supervisor pemasaran. Untuk nama pelatihannya yaitu pelatihan supervisor pemasaran. Untuk analis kebutuhannya, pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan antara lain yang pertama ada pelatihan pengembangan diri atau assignment motivation training. Yang kedua ada pelatihan komunikasi dan koordinasi. Komunikasi ini antara atasan dan bawahan. Yang ketiga ada pelatihan pengetahuan dan keterampilan kerja atau testing and quality control. Nah, dapat disimpulkan bahwa analisis kebutuhan pelatihan karyawan ditentukan dari hasil analisis yang didapat dari data yang diberikan kepada para responden sebagai objek. Adapun tujuan pelatihan ini dilakukan antara lain yang pertama memberikan pengetahuan tentang tujuan apa saja yang ada di dalam pemasaran. Yang kedua, memberikan pengetahuan mengenai sistem dan prosedur sebagai pedoman pelaksanaan pemasaran. Dan yang ketiga, dapat mengelola semua pekerjaan dengan baik, yaitu mengelola kinerja diri sendiri dan kinerja tim, sesuai dengan kebijakan target perusahaan. Nah, yang keempat, dapat mengelola diri sendiri sehingga bisa menjadi seorang supervisor atau manajer yang efektif dan dapat diandalkan, baik oleh bawahan maupun perusahaan. Yang terakhir, dapat mengelola prioritas rencana sampai dengan evaluasi kerja. Untuk lama pelatihan standar masa training untuk posisi supervisor adalah 1 bulan. Selama 1 bulan tersebut, supervisor yang menjalani training harus benar-benar bisa menunjukkan kinerja terbaik mereka. Nah, setelah 1 bulan berlalu, HRD akan memanggil kembali untuk memberikan evaluasi atau penilaian akhir. Selanjutnya, HRD akan memutuskan lulus atau tidaknya mereka sebagai supervisor. Jika seorang trainer tidak lulus atau belum memenuhi standar yang diharapkan, maka ada 2 opsi yang akan dilakukan oleh HRD. Opsi yang pertama yaitu jika dari poin penilaian menunjukkan bahwa seorang trainer masih memiliki potensi yang masih bisa digali atau hal positif lainnya, maka seorang HRD bisa memperpanjang masa trainingnya atau memindahkannya ke divisi lain yang lebih tepat. Untuk opsi yang kedua yaitu jika ternyata kinerja karyawan benar-benar tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka seorang trainer dikatakan tidak lulus. Perusahaan membutuhkan kurang lebih peserta 3 orang karyawan baru. Untuk pelatihnya itu dari HRD atau instruktur dari dalam perusahaan. Nah, untuk lokasi atau tempatnya itu ada di Hotel Horizon Buah Batu, Bandung. Untuk waktunya dari tanggal 1 sampai 31 Desember 2022 dari mulai minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Agar tujuan dan sasaran pelatihan dapat berhasil dengan baik, metode pelatihan yang digunakan oleh perusahaan antara lain yang pertama ada studi kasus, yang kedua ada pelatihan di tempat terbuka atau outdoor, yang ketiga ada diskusi kelompok, yang keempat ada ceramah. Adapun pengukuran prestasinya yaitu dari ujian tertulis. Nah, selama pelatihan itu ada juga ujian praktek.
Perusahaan menggunakan beberapa metode evaluasi untuk mengetahui apakah training atau pelatihan yang dilakukan sudah efektif atau belum. Nah, tahap pertama yaitu menanyakan apakah training tersebut sudah relevan materinya untuk peserta. Lalu, apakah pembawa materinya sudah menyampaikan dengan baik, timingnya sudah pas, lalu tempat trainingnya juga sudah enak dan nyaman. Untuk tahap kedua yaitu memastikan kembali bahwa setelah masa training, para calon karyawan mampu mengimplementasikannya terhadap pekerjaannya sehari-hari, menggunakan ilmu yang telah didapatkan untuk memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaannya supaya mendapatkan hasil yang baik, akurat, dan memiliki tampilan yang menarik. Nah, untuk tahap terakhir, setelah mengikuti program training tersebut, kita perlu melihat bagaimana perubahan atau attitude dari para peserta training tersebut. Tahap ini memang sedikit sulit untuk dilakukan karena ini merupakan soft skill yang tidak cukup hanya beberapa kali pelatihan. Untuk perkiraan biaya perencanaannya sebesar 11.400.000 dan untuk perkiraan biaya pelaksanaannya sebesar 19.500.000. Selanjutnya ada manajemen karir. Anda adalah pegawai pada perusahaan C atau perusahaan konveksi pakaian remaja. Apa yang akan Anda lakukan dalam perencanaan karir Anda? Saat saya menjadi pegawai di perusahaan konveksi pakaian remaja, tentu saja saya menginginkan jabatan saya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Maka dari itu, saya memerlukan perencanaan karir untuk mencapai posisi tersebut. Posisi yang saya inginkan di perusahaan konveksi pakaian remaja ialah manajer SDM. Dan hal-hal yang harus saya rencanakan ialah sebagai berikut. Langkah awal yang akan saya lakukan untuk perencanaan karir saya yaitu dengan mengenali diri saya terlebih dahulu. Maksudnya yaitu saya perlu mengetahui bakat, minat, gaya belajar, kepribadian, kekuatan, kelemahan, serta potensi diri. Nah, untuk langkah kedua yaitu menentukan visi dan misi hidup yang akan menjadi pedoman bagi saya. Setidaknya, saya dapat membayangkan apa saja yang akan saya capai untuk 5-10 tahun ke depan. Dengan adanya visi dan misi yang jelas, saya dapat fokus pada tujuan yang telah dibuat. Jika dalam suatu kondisi saya bingung, saya akan mengingat kembali visi awal yang pernah saya buat. Nah, langkah ketiga yaitu mengevaluasi diri. Artinya, saya perlu mengingat kembali tentang apa saja yang telah saya lakukan sebelumnya. Seperti misalnya, saya kurang produktif dalam memanfaatkan waktu dan peluang. Maka saya perlu mengubahnya dengan cara menerapkan visi dan misi yang telah saya tetapkan saat ini. Memiliki kesadaran penuh tentang apapun yang telah menjadi tanggung jawab saya. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencoba untuk memperbaharui pengetahuan informasi mengenai peluang karir agar saya dapat mengetahui dan memprediksi dan mempertimbangkan prospek karir apa yang bagus dan cocok untuk saya. Nah, tahap yang terakhir yaitu konsisten terhadap apa yang telah saya rencanakan sebelumnya. Artinya, saya dituntut agar tidak mudah goyah ketika sewaktu-waktu saya mendapatkan permasalahan saat sedang berusaha meraih posisi atau profesi yang saya inginkan. Untuk contoh kasus yang kedua yaitu, saat ini Anda sudah menjadi Direktur SDM dalam perusahaan C. Perencanaan dan pengembangan apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan Anda? Pengembangan karyawan merupakan salah satu cara terbaik untuk mengingatkan
produktivitas perusahaan. Namun, kebanyakan perusahaan justru menempatkan fokusnya pada kualitas produk saja, sedangkan perkembangan karyawannya kurang diperhatikan dengan baik. Nah, untuk mendapatkan keuntungan dari pengembangan karyawan dengan cara menerapkan keterampilan baru, seperti membantu karyawan dalam meningkatkan skill. Hal ini nantinya bisa membantu memperkuat keterampilan baru mereka. Yang kedua, berkomunikasi dengan karyawan dengan selalu menyediakan ruang bagi para karyawan. Dengan cara ini, saya mampu mengetahui tentang apa saja tujuan karir setiap para karyawan, sehingga saya dapat memberikan peluang atau fasilitas yang dapat membantu karyawan untuk mewujudkan cita-citanya. Untuk tahap ketiga yaitu menjelaskan setiap tantangan apa saja yang harus mereka hadapi di setiap masing-masing posisi atau jabatannya, sehingga para karyawan mendapatkan gambaran tentang bagaimana solusi atau keputusan yang harus mereka ambil. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.